salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Ngafifi, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Wonosobo. Video berikut ini merupakan tugas koneksi antar materi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari materi pada modul 1.1, maka dapat kita simpulkan beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berpusat pada siswa atau student center sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 2. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. 3. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat anak. 4. Pendidikan yang Indonesia sentris, artinya mengutamakan budaya kita sebagai sumber belajar. 5. Pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan 6. Pentingnya pendidikan karakter dan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus berorientasi dan berpihak pada anak atau menghambakan diri pada anak, menuntun anak-anak sesuai kodratnya, memerdekakan dan memanusiakan agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, anak-anak akan menjadi manusia yang cerdas berkarakter dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya bangsa. Pertanyaan pemantik. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berikut ini merupakan refleksi saya dari pertanyaan pemantik 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya beranggapan bahwa murid seperti kertas kosong, sehingga kita bisa mengisi berdasarkan kemauan guru tanpa memperhatikan keunikan dari masing-masing murid kita. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran atau teacher center menjadikan murid seolah hanya sebagai objek, bukan sebagai subjek. Dalam pembelajaran, saya masih sering menganggap bahwa guru sebagai sumber belajar utama. Padahal saat ini murid dapat belajar dari banyak sumber, dari media informasi, internet, dan sebagainya. Pembelajaran selama ini terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif, sedangkan aspek psikomotor dan afektif masih kurang diperhatikan oleh guru. Selama ini guru juga kurang bisa memahami karakteristik peserta didik, sehingga mereka hanya duduk diam selama proses pembelajaran berlangsung. Motivasi belajar peserta didik juga relatif rendah, sehingga pembelajaran cenderung pasif dan tidak terjadi interaksi edukatif. Fokus utama guru adalah suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi. Namun, yang terjadi, murid seolah hanya menjadi penonton saat guru berceramah di depan kelas. Pertanyaan pemantik 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Pertama, kita perlu mengubah mindset kita bahwa guru adalah profesi mulia yang harus dilaksanakan dengan sepenuh hati, tulus, dan ikhlas. Kita juga harus memahami bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar saat ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pembelajaran berpusat pada peserta didik atau student center. Saat ini guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk menuntun tumbuh kembang anak-anak sesuai bakat dan minatnya. Guru juga harus memahami setiap karakteristik peserta didik. Yang kedua, guru harus mengubah mampu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, guru harus mengubah perilaku, mampu mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar peserta didik dapat meningkat. Yang kedua, guru harus mengubah perilaku. Guru juga memberikan kebebasan kepada murid dalam menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selain itu, guru harus lebih cermat melihat bakat serta potensi anak sehingga dapat menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Hasil refleksi dari pertanyaan pemantik 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. 1. Guru mampu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan sesuai dengan kodrat anak, bermain dan belajar serta bermain. 2. Guru menerapkan model pembelajaran inovatif sesuai gaya belajar siswa. 3. Pembelajaran tidak menuntut, akan tetapi menuntun anak sesuai dengan kodratnya. 4. Melaksanakan habituasi positif di sekolah, salat berjamaah dan literasi Qur'ani untuk penanaman karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Sapa berlian, Sabtu pagi bersih lingkungan, dan Lisa rapi. Lihat sampah ambil, rapikan dan pindahkan ke tempat sampah untuk penanaman karakter peduli lingkungan dan bergotong royong. Komunipat, komunitas literasi SMP Negeri 4 Wonosobo melalui aktivitas baca senyap dan baca nyaring melalui platform perpustakaan digital untuk peningkatan literasi dan numerasi. Yang kelima, pelaksanaan kelima sesuai analisis konteks sekolah melalui 1. Proyek P5 ketahanan pangan, lingkungan manfaat dan asri sebagai bentuk implementasi gaya hidup berkelanjutan dan peningkatan profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia serta bergotong royong. Kedua, proyek Sida Saidi, siswa dagang sayur kebun dan ikan sebagai bentuk upaya peningkatan soft skill kewirausahaan dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila, kreatif dan mandiri. Yang ketiga, proyek Pedut, pemilihan duta tani siswa sebagai bentuk implementasi tema suara demokrasi dan peningkatan karakter profil pelajar Pancasila, berpikir kritis dan berkebinekaan global.
Dari modul 1.1 ini dapat kita simpulkan bahwa satu, pendidikan adalah proses yang dinamis dalam menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Dua, pendidikan tidak hanya mengutamakan kognitif saja, namun juga afektif atau budi pekerti dan psikomotor. Tiga, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada sang anak. Artinya, pembelajaran yang kita lakukan harus berpusat pada siswa, berpihak pada siswa, dan sesuai dengan kebutuhan serta gaya belajar siswa. Terima kasih, salam dan bahagia.